Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Ahmad Syekhu, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh jajarannya sebagai panitia acara. Seluruh penggerak rumah keluarga Indonesia di seluruh tanah air dengan jumlah RKI lebih dari 1.500. Pihak-pihak pendukung acara yang saya hormati Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Ibu Dr. Siti Zuhrah, Pengamat Politik dan Peneliti LIPI. Bapak Bagus Riono, Ketua Satgas Peradaban Bangsa. Ibu Wiryangningsih, tokoh keluarga nasional. Ibu Ani Fajar, tokoh masyarakat DKI Jakarta. Ari K. Untung dan Fenita Ari, Shirley Annavita, influencer, Hamas Syahid Izzuddin sebagai public figure yang saya hormati dan saya banggakan semua. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera di mana saja berada dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Terlebih dahulu saya ingin meluruskan bahwa saya tidak akan menyampaikan orasi ini karena masalah pembinaan keluarga merupakan perkara yang harus dipraktikkan, bukan sekedar untuk dipidatokan dan diorasikan. Saya juga tidak akan menyampaikan arahan karena kita semua berpengalaman membina rumah tangga, kecuali yang masih jomblo dan yang masih belum menikah. Pekan lalu saya berdialog dengan influencer muda, Syakir Daule, yang memproklamasikan diri sebagai Presiden Republik Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Luar biasa ini. Jadi presidennya ini Syakir Daule. Contoh anak muda yang memiliki wawasan dan kepedulian sosial. Saat ini saya akan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman saya sebagai orang tua dan juga sebagai seorang kakek dengan beberapa anak cucu. Catatan penting perlu diingat bahwa keteladanan dalam hidup, dalam arti qudwah atau uswatun hasanah, ditujukan kepada para nabi dan para rasul yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terhindar dari kesalahan. Bila terjadi kekhilafan, maka akan dikoreksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, pasti kita tidak mampu memberikan semua secara komprehensif. Kita akan memberikan contoh satu atau dua yang berdasarkan dengan kemampuan kita yang sangat terbatas. Biasanya contoh itu terkait dengan salah satu aspek dalam kehidupan kita yang menonjol, bukan dalam seluruh kehidupan kita, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila kemarin kita menyampaikan pesan kebangsaan, maka saat ini kita akan berbincang tentang pesan kekeluargaan. Keluarga adalah unsur yang penting, yang vital, yang sangat mendasar dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial yang menjadi batu bata pembangunan peradaban. Salah satu pemikir muslim yang sangat terkenal, Ibnu Khaldun, memiliki teori yang sangat luar biasa bagusnya tentang kerajaan pemerintahan dari sebuah keluarga atau kelompok masyarakat. Apabila keluarga harmonis dan tangguh, maka masyarakat akan mengalami harmoni sosial,
kerukunan dan kesetiakawanan, serta tangguh dalam menghadapi tantangan, goncangan dalam kehidupan sosial dan kehidupan-kehidupan yang lain. Sebaliknya, na'udzubillah min zalik, apabila keluarga penuh konflik dan rapuh, maka masyarakat mungkin diwarnai konflik sosial dan kerentanan sosial. Dalam Al-Quran, kita diingatkan tentang keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang tangguh menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berdialog untuk menjalankan suatu perintah atau memecahkan masalah. Coba simak percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Hajar radhiyallahu anha tatkala harus ditinggal di padang pasir yang tandus bersama anaknya Ismail yang masih bayi. Hajar bertanya radhiyallahu anha, "Wahai Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna fi hadzal wadi alladhi laysa fiha an-nas wala syai'?" Wahai Ibrahim, apakah kamu tega akan meninggalkan kami di lembah yang tiada manusia dan tidak sesuatu pun di sini? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Berulang kali Hajar radhiyallahu anha memanggil Ibrahim. Ia terus berjalan tanpa menjawab. Ketika Hajar mengatakan, "Allah amaraka bihadza?" Apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Begitu Ibrahim mendengar nama Allah disebutkan, langsung Ibrahim mengiyakan. Lantas Hajar radhiyallahu anha menjawab, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Bila demikian adanya, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami di sini. Di tempat itu muncul air Zam-Zam, dan di tempat itu pula para jamaah haji melakukan sa'i sebagai salah satu rukun ibadah haji. Demikian pula tatkala 13 tahun kemudian Ibrahim alaihissalam bertemu dengan istri dan anaknya kembali. Lalu diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Maka tatkala anak itu sampai pada usia balik, usia di mana anak itu sudah mampu untuk bersama-sama ayahnya, membantu ayahnya. Tatkala anak itu sampai pada usia tersebut, Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah, apa pendapatmu?" Ismail yang masih muda belia, dia menjawab, "Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapatkan aku termasuk mereka-mereka yang sabar." Keluarga yang dibangun dengan suasana dialog akan memiliki komitmen yang kuat dan tangguh menempuh badai kehidupan dan permasalahan-permasalahan kehidupan yang sangat kompleks. Dalam Al-Quran disebutkan pula tentang keluarga Imran bin Matan yang menjaga dirinya bersama istrinya. Mereka dikaruniai seorang putri Maryam alaihissalam yang sangat menjaga kehormatannya sehingga melahirkan Isa alaihissalam meskipun tidak pernah disentuh seorang pria apapun. Ini adalah teladan yang agung tentang menjaga kehormatan diri dan nama baik keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing hidup saat itu. PKS adalah partai yang peduli dengan kehidupan keluarga dan pembinaan keluarga. Karena PKS meyakini perbaikan masyarakat dimulai dari perbaikan kondisi individu dan keluarga. Untuk itu, PKS mengajukan
rancangan undang-undang ketahanan keluarga Indonesia. Memang sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan perlindungan perempuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun mengapa tidak dilengkapi dengan undang-undang ketahanan keluarga? Bukan hanya mengatur, tetapi menjamin kebutuhan dan eksistensi keluarga. Identitas keluarga harus jelas, terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bila karena suatu sebab, kematian atau perceraian, salah satu unsur tidak terpenuhi, maka fungsinya dapat dijalankan oleh unsur keluarga besar, kerabat atau masyarakat. Di situ peran sistem sosial, perlindungan sosial untuk menjamin kesejahteraan individu dan keluarga. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009 mengatur fungsi negara untuk melakukan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, serta jaminan sosial. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak terlantar atau para penyandang disabilitas. Mereka harus dibantu agar terpenuhi hak sosialnya dan dapat hidup mandiri. Pemberdayaan sosial ditujukan kepada kelompok yang memiliki potensi besar, seperti kelompok pemuda dengan segala keahlian dan bakatnya, atau kelompok ibu-ibu yang menjadi penopang kehidupan keluarga dengan melakukan wirausaha. Seperti kelompok usaha bersama, mereka harus dimotivasi dan difasilitasi agar berkembang dan eksis. Perlindungan sosial diberikan tatkala terjadi bencana dan tekanan sosial, sehingga eksistensi individu atau kelompok terancam akan musnah, baik berupa bencana alam yang menimbulkan korban besar, bencana non-alam seperti tersebarnya wabah penyakit atau epidemi. Dengan COVID-19 saat ini, membuat sejumlah keluarga kehilangan kepala keluarga atau bahkan eksistensinya karena wafat semuanya. Jaminan sosial adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi pemerintah, sebab merupakan investasi sosial berdasarkan redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Jaminan sosial kesehatan bagi warga tak mampu ditanggung pemerintah, tapi bagi mereka yang mampu harus membayar iuran sesuai tingkatan dan kebersamaan serta gotong royong. Demikianlah keluarga tangguh Indonesia tidak hanya dibangun dengan komitmen individu anggota keluarga, terutama kepala keluarga dan pasangannya, melainkan juga harus didukung oleh sistem sosial dan politik yang berorientasi kesejahteraan sosial bagi semua anak bangsa. Kita akhiri dengan pantun, ada nasi di dalam kotak, kotak kecil bikinan ibu, tolak ukur keluarga yang baik, selalu harmonis setiap waktu. Pergi ke pasar beli semangka, buah semangka manis rasanya, harmoni jadi kuncinya untuk bahagia selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.